Kalian gabut nggak kalau weekend? Ada rekomendasi nih tempat yang harus kalian kunjungi pas weekend di sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Welcome to our channel. Sebelum kalian aku ajak jalan-jalan di weekend ini, kalau kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, biar sayang kita kenalan terlebih dahulu ya. Hai, aku Zuliani, biasa dipanggil Ani, Zuzu, atau Zuli, terserah deh, ikut kalian. Hai, aku Vanessa Debra Auci. Aku biasa dipanggil Son, Iva, atau bahkan Sun, terserah kalian deh mau panggil apa. Halo, namaku Afilia. Bisa panggil Kiki atau Cici aja ya, Rek. Kita awali weekend di hari Sabtu. Di weekend Sabtu ini kita mau jalan-jalan dan belajar sejarah dari peninggalan-peninggalan terdahulu, yaitu ke Museum Putantular di Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasinya ada di Jalan Raya Buduran, Jembatan Layang, Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Akhirnya kita sudah sampai di Museum Putantular. Kalian bisa ke pos satpam terlebih dahulu untuk menanyakan tempat parkir museum. Hari-hari ini Surabaya maupun Sidoarjo lagi sering-seringnya hujan. Tapi ada enaknya sih, jadi nggak panas. Tapi baju basah, jemuran nggak kering. Ya, gimana dong? Ya sudahlah, asal nggak banjir. Haha. Di pintu masuk pertama, kalian akan melihat banner yang menjelaskan tata tertib dan informasi untuk pengunjung museum. Jangan lupa dibaca ya. FYI, nama museum ini diambil dari Putantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit yang terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Museum ini berdiri sejak tahun 1974 dan menyimpan ribuan koleksi bersejarah, mulai dari zaman prasejarah hingga era kolonial. Selain koleksinya yang kaya, Museum Putantular juga menawarkan pengalaman edukasi yang menarik. Di sini, kamu bisa melihat langsung artefak seperti arca Hindu hingga Buddha, manuskrip kuno, dan peralatan tradisional yang digunakan masyarakat Jawa di masa lampau. Tempat ini cocok banget nih buat kamu yang ingin belajar sejarah tapi juga sambil menikmati suasana yang tenang. Selesai sudah kita di Museum Putantular. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Berhubung cuacanya hujan dan udah sore juga, cocok kali ya kalau kita makan anget-anget dan ngenyangin. Ya, kita sampai di tujuan selanjutnya, yaitu di Bakso Bledos. Makan bakso dan mie sepasnya. Lokasinya ada di Jalan Brigjen Katamso, Jantiwaru, Sidoarjo. Ini ada paket sepuasnya 22.000 per orang, pas ambil bakso, mie sama es sepuasnya. Nanti kalau habis bisa ambil lagi, bisa ambil lagi. Nanti dikasih waktu 45 menit buat refillnya. Kakaknya mau ambil lagi nggak apa-apa. Nanti kalau udah dari 45 udah nggak bisa ngambil lagi. Masih juga harus makan. Yang masih ya Pak? Iya. Untuk totalnya 3 orang. Ini bakal vaksinnya nanti kalau kakaknya mau nambah masih dikasih jatahnya. Masih Setelah dari kasir, kita menuju tempat sajian bakso, mie, dan seperangkatnya ya, Rek. Dan jangan lupa ditunjukin struk pembeliannya.
ambil sepuasnya aja wes di sini. Nanti kalau habis ambil lagi aja yang buahnya. Sampai kenyangnya tahan sampai besok. Bercanda. Jalan-jalan kayak gini kemana lagi kalau nggak ke bakso Brajas yang ada di Sidoarjo. Buat teman-teman jangan mampir ke sini. Ambil bakso part 2. Lagi kalian bisa makan bakso sepuasnya, nggak bakso doang, sama mie ayam. Kalian bisa rasain sepuasnya dan topping juga sepuasnya. Segera ke sini ya. Iya deket. Karena udah kenyang, videonya kita lanjut ke hari Minggu ya. Oh iya. Bye. Weekend di hari Minggu. Hai semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Diponegoro menuju CFD. Semangat banget nih hari ini. Jalanan cukup lancar, tapi mulai kelihatan sih kalau makin dekat CFD makin mulai ramai. Ini lagi cari tempat parkir nih. Penuh banget parkirannya. Akhirnya kita sudah berada di CFD Bungkul. Kita bertiga bakal explore CFD bareng-bareng, seru-seruan dan cari hal-hal menarik yang ada di sini. Jadi, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan kita. Wow, di sini ada poster padu khusus Natal dan Tahun Baru. Lihat deh dekorasinya. Ornamen Natalnya lucu-lucu banget. Dan ada tulisan Selamat Tahun Baru yang bikin suasana makin terasa meriah. Ini juga buat memastikan kalau CFD tetap aman selama liburan. Seru banget. Lihat ya Re, anak-anak lagi asik main air di sana. Mereka kelihatan happy banget sambil ciprat-cipratan air. Wow. Suasana kayak gini bikin mereka bisa bebas main sambil menikmati udara segar. Area ini juga aman banget karena ada pengawasan. Jadi para orang tua bisa santai sambil tetap mengawasi anak-anaknya. Kalian tahu nggak di sekitar CFD ini ternyata ada makam Mbah Bungkul loh. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi ini salah satu tempat bersejarah yang penting di Surabaya. Makamnya terawat dengan sangat baik dan suasananya adem banget dengan pepohonan di sekitarnya.
Kalian pasti udah familiar banget ya sama yang namanya Taman Bungkul di Surabaya. Tapi tahu nggak sih asal-usul nama Taman Bungkul tersebut? Nah, asalnya tuh dari ini teman-teman, dari salah satu Ki yang ada di Surabaya ini, Ki Ageng Bungkul yang merupakan anak dari Ki Gede, yakni merupakan salah satu ulama penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada saat itu. Dan jangan lupa CFD juga terkenal dengan jajanan dan makanannya. Di sini banyak banget stand yang jual berbagai macam makanan, mulai dari sushi, kimbap, sampai makanan tradisional seperti lontong balap. Yes, kita coba tanya Bapak yang jual sejuta jiwa hari ini di CFD. Pak, hari ini ramai nggak? Alhamdulillah lumayan ramai, Mbak. Mulai jam berapa kesininya? Jam 5. Dari pagi ramai ya? Iya, lumayan. Udah nggak sabar banget nih buat nyobain semuanya. Jadi kita habis jalan-jalan dan beli semua jajan yang menggugah mata. Mas, jujur masih banyak lagi guys. Nanti kita tampilin jajan apa aja yang kita beli. Selama berapa jam ya kita tadi muter. Ini dia hasil jajan kita selama 2 jam. Kita mau review jajan. Yang pertama aku beli sejuta jiwa. Ini kopi susu harganya 8.000 dan I feel enak banget sumpah. Kayak manis-manis, terusan kopinya berasa, susunya juga berasa. Rekomen. Terus Kiki beli apa kita?
Aku di sini beli es duda atau durian degan dari Pak Kumis. Ini rasanya bener-bener manis, legit. Kalian kalau ke CFD Taman Bungkul jangan lupa buat cobain ini ya. Cari. Terus, nah di sini aku beli es jeruk ya, sudah mau habis karena ngelak banget kita habis jalan-jalan. Seger banget. Terus lanjut kita mau review cookies. Ini ada coklat sama keju. Tapi ini kayak agak meleot gitu ya, karena tadi panas banget. Barusan digoreng. Dipanggang ya? Aku mau ambil yang baunya enak banget sih. Kita review. Terus kita beli apa ya? Kelihatan nggak? Kita beli jajan ini. Harganya tadi 12.000 semuanya. Kita mau coba testing. Ini sebenarnya punya aku sama punya Kiki. Aku mau coba mie-nya. Mie-nya tuh pedas, terusan ini ada isian sosisnya juga. Enak. Ada mentainya juga. Yuhu, enak. Iya. Ini adalah lontong balap. Jadi ada kecambahnya, juga ada lengkonya, ada tahu dan bawang. Kita langsung coba. Dan ternyata ada perpustakaan keliling juga di sini. Wah, bagi kalian yang suka baca, ini tempat pas banget buat menikmati buku favorit sambil santai. Ada banyak pilihan buku, jadi kalian gak perlu khawatir kehabisan bacaan. Seru banget kan, sambil jalan-jalan kita bisa sambil menambah wawasan juga. Oke, itu dia keseruan kita di CFD hari ini. Tapi perjalanan kita belum selesai. Sekarang aku mau ajak kalian lanjut ke tempat menarik berikutnya, yaitu Museum Surabaya Siola. Ini dia ruangan pertama di Museum Surabaya Siola yang menyimpan cerita tentang awal mula berdirinya kota Surabaya. Di sini ada banyak panel informasi, foto-foto hitam putih dan peta-peta lama yang menggambarkan bagaimana kota ini terbentuk. Kalau kalian suka sejarah, tempat ini benar-benar surga buat belajar.
Detail dari setiap koleksi di sini dipaparkan dengan jelas, jadi kita bisa membayangkan seperti apa kehidupan di masa lalu. Salah satu hal yang menarik di Museum Surabaya yakni teknologi barcode untuk setiap koleksi. Jadi kalau kita ingin tahu lebih banyak lagi, cukup scan barcode kecil ini pakai HP. Dan nanti kita akan diarahkan ke website yang menjelaskan detailnya. Di sini kita masuk ke lorong yang memamerkan transportasi dari yang jadul hingga masa kini yang ada di Surabaya. Mobil dan becak yang ada di sini bukan cuma sebagai alat transportasi, tapi juga saksi perjalanan sejarah kota Surabaya. Di sini kita diajak melihat kendaraan yang khas dari Surabaya. Ada proyektor yang menampilkan feeder wirawiri yang sekarang mulai populer di kota ini. Terus lihat deh, ada becak asli yang dipamerkan juga. Kendaraan ini adalah simbol tradisional yang erat banget sama Surabaya. Seru banget ya bisa melihat langsung sejarah transportasi di sini. Ini dia koleksi uang kuno yang dipamerkan di dalam kaca, mulai dari koin kecil sampai uang kertas dengan desain klasik. Semuanya terlihat unik dan punya cerita sendiri. Bayangin deh, uang ini dulu mungkin dipakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari atau berdagang di pasar. Detailnya benar-benar bikin kita terpesona sama sejarah ekonomi di masa lalu. Di sini aku bertemu salah satu pengunjung museum. Yuk kita tanya-tanya. Halo Kak, selamat siang. Boleh perkenalan dulu nama kakaknya dengan kakak siapa? Rahma Firlian. Firlian panggil Firly. Oke, Kak Firly dari mana nih? Dari Surabaya atau luar Surabaya? Di luar Surabaya. Dari mana tuh Kak? Dari Kertosono. Jauh banget. Naik ke sini naik apa Kak? Naik kereta. Udah masuk ke Museum Surabaya belum Kak? Udah. Gimana kesannya dari kakak? Bagus. Cuman cuma lewat-lewat aja, lihat-lihat aja, nggak baca. Buat foto spot foto gitu ya Iya. Kak ya? Untuk kakaknya sendiri mahasiswa tahu bagaimana Kak? Cuma main aja sih sama teman-teman. Iya. Dan terima kasih atas waktunya Kak.
Wah, ini lucu banget sih. Ada replika penjual sate lengkap dengan peralatannya. Ada juga replika makanan khas Nusantara yang tampak realistis. Jadi lapar. Ya kalau asli pasti langsung habis nih. Bu, beli bu. Beli apa ini loh? Ada apa ya Pak Jadi? Kamu mau beli apa? Mau beli semuanya bu, dibungkus. Sebelum keluar, kita diajak melihat visi dan misi kota Surabaya melalui proyektor ini. Menarik banget melihat bagaimana Surabaya terus berinovasi untuk masa depan, sambil tetap menjaga nilai-nilai sejarah dan budayanya. Jadi, itulah perjalanan weekend seru kali ini. Mulai dari Sidoarjo ke Museum Hutan Tular, menikmati suasana sejarah yang penuh kehangatan, penuh pengetahuan, lanjut menikmati kuliner lezat di bakso Bledos yang bikin nagih. Dilanjut pagi harinya, serunya Surabaya CFD benar-benar menambah semangat dan kami akhiri dengan eksplorasi bersejarah di Museum Siola sebagai saksi bisu perjuangan Surabaya yang modern namun tetap menghargai masa lalu. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk menjelajahi kota kita yang penuh dengan cerita.